Mardani Ali, seorang Hakim Agung Kedah OTT KPK, penegak hukum saja rentan disuap, kepada rakyat bisa berharap. Telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara ES kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Kan? Barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Tim penyidik KPK telah melakukan penahanan terhadap 6 orang selama 20 hari pertama terhitung tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Kalau kita bicara korupsi, kita tidak akan arahkan kepada pejabat saja, seolah-olah yang di neraka hanya pejabat. Nah, pejabat di surga juga ada. Kita perlu adil dalam nilai. Intinya kita semua umat Nabi Muhammad pengen benar gitu saja. Jadi nggak usah nengok. Kalau anda bukan pejabat, jangan ngurusi kejahatannya pejabat. Kalau anda pedagang di warung, di pasar, maka belajarlah anda jujur di pasar. Jangan ngurusi aibnya orang lain. Kalau anda pejabat, ya mikiri kejahatannya pejabat biar anda tidak masuk. Kalau anda ustadz, ya mikir saja kejahatannya ustadz biar anda tidak masuk di situ. Orang sering mikir kejahatan orang lain, setiap hari ngeritik pejabat misalnya, nggak tahu kalau baju yang dipakai adalah juga hasil korupsi sebagai seorang ustadz. Nggak sadar duit pondok ini masuk, nggak lah sadar. Istrinya bilang, bang lebaran nih bang, belum punya apa-apa, ayo berangkat. Bahasanya sih pakai dulu duit pondok. Pakai dulu, siapa yang mencatat? Hanya malaikat saja yang nyatet itu, dianya nggak nyatet, dia lupa, hilanglah duit pondok. Siapa yang menagih? Santri. Nggak berani nanya santri, kualat nanti. Ini jangan masuk di situ. Jadi permasalahan adalah permasalahan hati yang pengkhianat. Jadi tukang becak khianat, jadi tukang sayur khianat, jadi ustadz khianat, jadi pejabat juga khianat karena hatinya yang rusak. Tapi kalau sudah sifat jujur, itu indah. Jujur itulah sifat yang dimiliki oleh Nabi, yang dikagumi oleh musuh-musuhnya sekalipun. Bahkan sifat itu diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi sebelum jadi Nabi. Al-Amin. Amanat, sudah selesai. Dan itu dipercaya sampai orang-orang kafir Quraisy waktu itu yang memusuhi Nabi, bahkan yang ingin membunuh Nabi itu, dalam keadaan bermusuhan pun masih percaya kepada Nabi. Sehingga kalau pergi itu nitipin bukan ke kawannya, dititipin ke Nabi. Barang berharga titipin ke Muhammad sana. Maka dari itu waktu Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, Nabi tidak meninggalkan amanatnya begitu saja, dititipkan kepada Imam Ali, suruh duduk dan suruh tidur di tempat tidurnya. Dan semua amanat-amanat yang selama ini diamanatkan kepada Nabi dititipkan pada Sayyidina Ali untuk disampaikan. Lihat, yang memerangi pun masih percaya. Itulah akhlak Rasulullah, jujur. Maka jujur kalau sudah sifat yang sudah mengakar di dalam hati seorang hamba, kuat di dalam dirinya, jadi apapun dia benar. Jadi apapun dia benar, jujur. Mungkin dia adalah jadi seorang tukang ojek, tukang becak, tukang sayur, uang kelebihan pun akan berkata, ini uang kelebihan. Sampai suatu ketika lihat saking jujurnya seseorang, ada masuknya satu warga Jepang, masuknya warga Jepang, ada warga Jepang itu di Yaman, itu kisahnya. Masuk Islam itu gara-gara kejujuran seorang anak kecil. Anak kecil jualan biasa di trim itu, jualan begini. Akhirnya ada orang Jepang nawar, turis Jepang atau apa itu, ngeliat ini. Setelah itu pergi, rupanya dompetnya jatuh. Dibuka, dolar, full dolar. Dikejar, Pak, nggak bisa ngomong. Jatuh, uangnya ini. Duitmu nih, ada duit mana? Kaget ini. Ajib. Kenapa kok bisa seperti ini? Padahal dia kerjanya begitu, mending diem aja kan dapat duit. Seperti kebiasaan orang nemu duit di jalan, aku nemu rezeki nomplok kan gitu. Karena bukan haknya, nggak mau dia. Ternyata orang Jepang tersebut bertanya, kenapa dia seperti itu? Sampailah berita ke telinga dan hatinya bahwasanya begitulah Islam mengajarkan harus jujur. Masuk Islam seketika itu.
Sekarang kita sudah di jiwa khianat merambah kemana-mana. Coba aja jatuhkan duit 1 juta pinggir jalan. Ada yang mengatakan, siapa yang kehilangan duit? Ada yang ngomong gitu? Simpen rezeki nomplok. Haram itu padahal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mardani Ali soal Hakim Agung kena OTT KPK. Penegak hukum saja rentan disuap, kepada rakyat bisa berharap. Ketua DPP PKS bidang teknologi industri dan lingkungan hidup Mardani Alisera bilang penegak hukum saja rentan disuap, kepada rakyat bisa berharap soal Hakim Agung kena OTT KPK. Mardani Ali melontarkan pendapatnya pada sebuah kicauan lewat akun media sosial Twitter bernama @Mardani Alisera yang sudah terverifikasi. Anggota Komisi 2 DPR itu terpantau memang aktif dalam memakai platform tersebut untuk menyuarakan sudut pandang pribadinya. Kini Mardani Alisera akan bicara soal operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi OTT KPK ke Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Kicauan Mardani Alisera mendapat 24 komentar, 21 retweet dan 95 like dari warganet sampai berita ini terbit. Sebelumnya, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka termasuk Hakim Agung Sudrajat Dimyati alias SD terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan pihaknya menemukan bukti permulaan yang cukup setelah melakukan serangkaian penyelidikan hingga ditemukan adanya peristiwa pidana. Dalam perkara suap ini, Hakim Agung Sudrajat Dimyati SD terlibat sebagai penerima. Dia bersama Hakim Justisial atau Panitera Pengganti MA Elitri Pangestu atau ETP. Kemudian seorang PNS pada kepaniteraan MA Desi Yustiria atau DY. Lalu ada seorang PNS pada kepaniteraan pula MA Mujahir Habibi atau MH dan PNS MA Redi atau RD, PNS MA Albasari atau AB. Selanjutnya yang terlibat sebagai pemberi yakni Yosep Papera atau YP selaku pengacara. Firly menyatakan untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022. Tersangka ETP ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. DY ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK, MH ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, AB ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Timur, YP ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat, dan ES ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Adapun sebagai pemberi, tersangka HT, YP, ES, dan IDKS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 atau pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 31